Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Kingdom Fungi bagian yang pertama membahas tentang ciri-ciri dan struktur kingdom fungi. Fungi atau jamur hidup di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, tempat yang asam, dan fungi bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut atau lichenes. Fungi atau jamur terdiri atas sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin dan bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekstraksikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Fungi atau jamur bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual melalui zigospora, ascospora, dan basidiospora. Marilah sejenak kita perhatikan struktur tubuh jamur. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut dengan hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Kemudian miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa memiliki pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Namun demikian, ada pula hifa yang tidak bersepta. Struktur hifa yang tidak bersepta dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat. Haustoria dapat menembus jaringan substrat. Semua jenis jamur bersifat heterotrof, tetapi jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena itu, jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk hidup heterotrof, jamur dapat bersifat parasit maupun saprofit yang dikelompokkan menjadi 1. Parasit obligat, yaitu sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup, seperti pneumonia carini, yaitu sejenis hamir yang menginfeksi paru-paru pada penderita AIDS. Dan yang kedua adalah parasit fakultatif, yaitu jika jamur mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Dan yang ketiga yaitu saprofit, yaitu jamur flavo
dan pengubah susunan zat kimia organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati, seperti kayu yang tumbang dan buah jatuh. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana, sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa dapat juga langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya. Cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain, juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan, atau pada lianas. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.